warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Program Studi Hukum Tata Negara dengan NIM 7452-2023-040. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat fundamental bagi perjalanan bangsa kita, yaitu otonomi daerah. Sebelum saya akan membahas mengenai penjelasan dari video, kiranya saya akan menunjukkan sedikit video singkat mengenai yang saya akan bahas nanti. Otonomi daerah yang sudah berjalan selama 3 dekade terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah tegaskan kunci keberhasilannya terletak pada kepala daerah yang berintegritas dan bertanggung jawab. Nah, itulah tadi video yang telah saya perlihatkan sedikit mengenai video yang saya akan bahas pada kali ini. Saya baru saja menonton tayangan dari News yang pada tanggal 28 April lalu yang berjudul Menata Otonomi Daerah untuk Rakyat. Hari ini, otonomi daerah yang ke-33 dekade adalah waktu yang panjang untuk mengevaluasi sebuah kebijakan besar. Dalam video ini, kali ini akan membedakan bersama isi tayangan tersebut, mengikatkan dengan kondisi faktual, dan memberikan pendapat kritis terhadap masa depan otonomi daerah di Indonesia. Terima kasih. Secara garis besar, tayangan ini yang tersebut menyoroti perjalanan otonomi daerah yang telah berlangsung selama 30 tahun. Ada poin pertama, yaitu bagaimana semangat awal otonomi adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat dan mendorong kemandirian daerah. Yang kedua, munculnya istilah raja-raja kecil di awal mengimplementasikan, di mana kepala daerah memiliki kewenangan yang sangat luas yang sering disalahgunakan. Kemudian pada tayangan kali ini kita membahas dinamika hubungan pusat daerah yang cenderung berayun setelah era desentralisasi yang terlampau longgar. Kini kita melihat di mana pemerintah pusat kembali mengambil peran besar, terutama dalam hal fiskal. Hal ini dari kebijakan efisiensi dan penggunaan transfer ke daerah yang cukup signifikan. Baik, dari tayangan tersebut saya mendapatkan 3 manfaat dari nilai penting. Yang pertama yaitu kesadaran kritis. Video ini berhasil membuka mata kita bahwa otonomi daerah bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai. Ini adalah proses yang terus dinamikanya dan penuh tantangan. Sebagaimana warga negara, kita juga dapat pahami bahwa isu seperti pemeran daerah, esensi anggaran, dan kualitas pelayanan publik adalah esensi langsung dari kebijakan ini. Yang kedua, saya memperoleh perspektif tentang pentingnya evaluasi. Peringatan pada 30 tahun bukan sekadar ekonomi, tetapi momen untuk mengevaluasi. Data dari beberapa sumber menunjukkan bahwa dari 227 daerah hasil pemekaran sejak 1999, hanya 2 provinsi yang indikasi pembangunan manusia berada di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa pemekaran tidak otomatis dan meningkatkan kesejahteraan inflasi. Seperti inilah yang menjadi nilai penting bagi saya. Adapun poin yang ketiga, yang dimana video menetapkan urgensi tata negara kelola adaptif, kita hanya bisa menerapkan pendapat yang kaku. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebutkan bahwa tantangan otonomi daerah sangat kompleks, mencakup desain kelembagaan, kualitas kepemimpinan, hingga kapasitas fiskal. Karena itu, pemerintah sedang menyusun desain besar penataran daerah atau Destranda sebagai landasan kebijakan yang lebih adaptif. Itulah tadi poin yang sangat penting pada video kali ini. Nah, adapun pendapat pribadi saya dengan arahan tayangan yang kritis adanya gejala resentralisasi. Namun saya melihat sebagaimana sebuah delegitimasi klasik. Di suatu sisi kita tidak ingin kembali kepada era desentralisasi Orde Baru yang sangat kaku. Namun di sisi lain, adapun data menunjukkan ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi pada 469 dari 546 daerah yang masih memiliki kapasitas rendah dan terbangun pada transfer pusat.
Saya berpendapat bahwa solusi bukanlah sekedar menarik atau mendorong kewenangan, tetapi pada penguatan kapasitas otonomi daerah yang harus diiringi dengan peringatan kapasitas sumber daya manusia, aparat, dan sistem berbasis merit yang kuat. Tanpa itu, memberikan kewenangan luas hanya menciptakan raja-raja kecil baru, sementara menarik semua kewenangan pusat akan mematikan inflasi lokal. Saya juga menangkap adanya kekhawatiran yang mendalam tentang penurunan drastis dana alokasi khusus DAK fisik yang berpotensi menghemat pembangunan infrastruktur dasar di daerah. Hal ini sinyalnya yang harus transparansi ini diimbangi dengan penelusuran kapasitas daerah untuk menangani pendapat asli daerah atau PAD secara sehat, bukan dengan meningkatnya pajak daerah yang membebani rakyat tersebut. Nah, adapun untuk kritik konstruktor, saya menilai bahwa tayangan investasi yang pada kali ini terlalu bersifat general. Agar lebih kejamnya akan menarik, sangat baik jika tayangan tersebut menghadirkan studi kasus spesifik dari beberapa daerah dengan karakteristik yang berbeda. Semisal perbandingan antar daerah kaya sumber daya alam dengan daerah garis, atau antar daerah di Jawa dengan di Papua. Ini memperkaya pemahaman publik. Dan adapun saya sedikit menyarankan kepada para pemangku kebijakan. Pertama yaitu selesaikan dan sosialisasikan desentralisasi besar, penaatan daerah desentrada secara transparan. Ini harus menjadi peta jalan yang jelas. Ini harus menjadi peta jalan yang jelas karena bukan dokumen yang hanya menjadi konsumsi birokrasi. Dan yang kedua yaitu fokus kepada evaluasi bukan hanya pada daerah hasil pemekaran, tetapi juga anggaran aktivitas belanja daerah. Apakah anggaran benar-benar tepat saran untuk meningkatkan efektif pembangunan manusia dan menurunkan kemiskinan? Dan yang ketiga, memperkuat peran masyarakat sipil dan akademis dalam pengawasan kebijakan ini. Mereka adalah kontrol sosial yang sangat penting agar otonomi daerah benar-benar untuk rakyat. Yang terakhir, saya setuju dengan pernyataan Medgratito Kanvarian bahwa kunci utama otonomi daerah adalah sinkronisasi antar pemerintah pusat dan daerah. Jadi komunikasikan dan kolaborasikan yang baik untuk adalah harga mati. Jadi dapat saya simpulkan bahwa otonomi daerah adalah salah satu pilar penting NKRI perjalanan selama 30 tahun. Telah memberikan banyak pelajaran berharga. 3 dekade bukan waktu yang sangat singkat, akan tetapi kita berharap kedepannya kebijakan yang benar diarahkan. Kebijakan ini dapat mensejahterakan rakyat untuk sekadar pembangunan kekuasaan. Tentu pada diskusi tersebut masih panjang. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai video tayangan mengenai otonomi daerah pada saat ini. Jika ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.